lagi saya mohon maaf, baik Bapak dan Ibu, untuk SKP yang harusnya dimulai dengan membuat rencana, tetapi ternyata seluruh guru di Kabupaten Topeng termasuk kepala sekolah tak satu pun yang membuat rencana itu yang seharusnya dibuat pada bulan Januari yang lalu. Buktinya karena tidak ada satupun yang datang untuk saya koreksi. Nah, sama dengan SKP sebenarnya Bapak dan Ibu, SKP yang sebelum-sebelumnya itu bahwa didahului dengan membuat formulir sasaran kerja. Kalau ini rencana sasaran kerja yang harus kita buat terlebih dahulu. Tapi ternyata di akhir sampai akhir semester tak ada satupun yang membuat rencana untuk SKP ini. Baik, saya langsung saja ke aplikasi. Jadi nanti insya Allah pada paling lambat hari Selasa aplikasinya akan Bapak dan Ibu terima di grup ini yang sudah satu aplikasi, tapi untuk semua walaupun tadi sudah ada dikirim, nanti akan diramu sedemikian rupa oleh tim IT-nya ataupun dari teman-teman yang bisa membantu, yang dapat membantu. Sebelumnya saya sampaikan terima kasih. Nah, ini Bapak dan Ibu untuk rencana SKP itu sebenarnya yang harus Bapak dan Ibu buat. Nah, sekali lagi untuk SKP itu Bapak dan Ibu hanya membuatnya sampai rencana itu untuk kedepannya ini di semester 2, rencana itu hanya dibuat sampai di bagian sasaran.
ini harus diganti menjadi terlaksananya kegiatan. Ini bisa diganti sesuai dengan kalimatnya Bapak dan Ibu, misalnya menyusun karya tulis ilmiah di bagian sini, di bagian poin 21, menyusun karya tulis ilmiah dalam bentuk penelitian tindakan kelas. Nah, ingat Bapak dan Ibu, di sini belum dicantumkan judulnya, tetapi nanti pada saat di penilaian di sini itu sudah harus tercantum judulnya. Oke, saya kembali ke depan untuk 3B ke atas. Kemudian untuk tambahan, nah bisa dimasukkan kegiatan organisasi, profesi, guru, entah itu sebagai anggota ataupun sebagai pengurus. Ya. Kemudian targetnya, ada targetnya. Terus yang selanjutnya mengikuti seminar ataupun kegiatan lain, misalnya yang yang memprogramkan Satya Lencana, silahkan dicantumkan di sini. Tetapi biasanya untuk Satya Lencana itu nanti harusnya diprogramkan di semester kedua, karena penerimaan Satya Lencana itu biasanya diberikan pada akhir tahun. Nah, di sini untuk guru kelas, di sini untuk guru mata pelajaran, maka di sini menggunakan 2 set. Kemudian targetnya itu 1 bulan. Kemudian untuk jumlah pertemuannya lihat di program Semesterta. Ya, jadi program Semesterta berapa kali pertemuan dalam satu semester itu. Nah, untuk yang satu semester itu, Bapak dan Ibu jangan langsung mengambil atau mencantumkan pertemuan yang sifatnya di program semester misalnya 55, jangan langsung dicantumkan 55, lebih baik di bawahnya itu bisa 53 ataupun 54, karena jangan sampai Bapak dan Ibu sudah mencantumkan 55 terus tidak terrealisasi, maka otomatis nantinya akan berpengaruh ke nilainya Bapak dan Ibu pada saat di bagian sini. Seumpama di sini hanya 54, maka nantinya akan berpengaruh ke belakang. Baik, saya kembali ke rencana. Selanjutnya untuk kegiatan ini juga 6 bulan, karena wali kelas itu 6 bulan. Kemudian PKJ-nya itu juga 6 bulan, 1 dokumen. Terus ini maksudnya laporannya Bapak dan Ibu, laporan kami setiap kegiatan pengembangan diri itu dibuatkan laporan kegiatan pengembangan diri, itulah yang diperlihatkan di tempat kepala sekolah, laporan pengembangan diri, sekaligus juga dicantumkan pada saat dilampirkan pada saat kenaikan pangkat. Selanjutnya selesainya kegiatan PKB melalui diklat juga ditargetkan 1 sertifikat dalam 1 semester. Pelaksanaannya diperkirakan direncanakan 3 bulan. Baik, selanjutnya kita pindah ke itu, tidak ada masalah di sini. Sekali lagi bagi Bapak dan Ibu yang berada di luar Kecamatan Lalabata, maka di sini ditulis topeng 2 Januari 2021. Kenapa 2 Januari? Karena 3 Januari ya.
Kenapa 3 Januari? Karena kebetulan tanggal 1 Januari itu merupakan, kalau tanggal 1 jatuh pada berarti kalau tanggal 2 jatuh pada hari Minggu, maka di sini tanggal 3 Januari. Selanjutnya di penyelesaian angka kredit. Nah, di sini keterkaitan kisaran kinerja pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja. Kemudian untuk ini itu disesuaikan dengan angka kreditnya, Bapak dan Ibu. Ini diprogramkan. Kemudian karena dia golongan 3A, maka di situ kalau 1 tahun dia 10,500. Jadi ini sudah bagi 2. Kemudian wali kelasnya juga seperti itu. Terus di mana ambil 5% wali kelasnya? Ingat yang di bagian belakang itu ada unsur SKP yang Bapak dan Ibu lihat di sini. Jadi dalam membuat rencana SKP kita berpatokannya dari sini, dari unsur SKP. Kita bisa memilih apa-apa yang ada di sini untuk dimasukkan di rencananya. Nah, untuk yang wali kelas tadi ini mana wali kelas? Ini nomor 13. Ya, untuk wali kelas itu dia 5% dari angka kredit yang akan kita capai yang di poin paling di atas itu. Saya kembalikan ya, ini 5%. Kemudian laporan pengembangan diri juga, karena dalam satu semester itu dia 0,600. Kalau misalnya Bapak dan Ibu memprogramkan 4 dalam 1 tahun, maka otomatis di dalam 1 semester itu yang muncul hanya 2 saja, karena yang 4 tadi itu untuk program 1 tahun. Kemudian tapi kalau Bapak dan Ibu memprogramkannya dalam 1 bulan itu, misalnya melakukan KKG 2 kali, maka ini bisa saja di sini diubah menjadi 0,600 kalau 1 bulan itu sebanyak 2 kali. Berarti dalam satu semester itu berarti Bapak dan Ibu melakukan kegiatan sebanyak 12 kali. Kemudian sebagai peserta beda juga. Kalau sebagai pemateri di situ ada melalui pengembangan diri. Nah, di sini Bapak dan Ibu sesuaikan dengan jam yang Bapak dan Ibu akan Bapak Ibu ikuti. Kemudian mengikuti kegiatan organisasi profesi sebagai anggota, misalnya ini juga dibagi 2. Kemudian di sini juga dibagi 2. Itu rencananya. Nah, ingat Bapak dan Ibu, jangan ini kinerja tambahan bisa ditambah, tetapi ingat sesuaikan dengan golongan Bapak dan Ibu. Maksudnya begini, untuk golongan 3A pada saat mau naik pangkat, Bapak dan Ibu kira-kira memprogramkan selama 4 tahun baru bisa naik pangkat, maka dalam 4 tahun itu harus Bapak dan Ibu perhitungkan, karena unsur penunjang untuk naik pangkat untuk golongan 3 itu sebanyak 5% dari angka kredit yang dibutuhkan. Berarti kalau 5% berarti Bapak dan Ibu untuk golongan 3A ke 3B dia membutuhkan 50. Berarti kalau 5%
Berarti Bapak dan Ibu hanya membutuhkan 5 untuk pindah ke golongan 3B. Nah, yang 5 itu dibagi 4. Yang 5 itu dibagi 4 karena Bapak dan Ibu memprogramkan selama 4 tahun itu naik pangkat. Berarti 2,50. Nah, karena ini 1 semester, 2,50 itu dibagi 2 lagi untuk diprogramkan di kinerja tambahan. Tapi kalau 2,5 berarti sisa 1,25 maksimal Bapak dan Ibu programkan di sini. Itu untuk mendapatkan penunjang 5 itu. Nah, nanti Bapak dan Ibu, kalau pada saat Bapak dan Ibu mengusul kenaikan pangkat, itu kami akan cocokkan nanti dengan SKP-nya Bapak dan Ibu. Kalau misalnya tidak diprogramkan, maka apapun yang diusulkan di Dukcapil itu akan tercoret. Misalnya tidak ada di sini di program. Misalnya naik pangkat tiba-tiba ada karya tulis itu, ternyata di SKP-nya tidak ada, maka itu otomatis akan tercoret. Kecuali ada pengecualian. Kecuali kalau Bapak dan Ibu programkan karya tulisnya sebelum tahun 2021, itu kami akan maklumi, karena untuk tahun 2020 itu masih bisa tidak dicantumkan judulnya karya tulis. Tapi untuk yang karya tulis tahun 2021 dan 2022 itu otomatis wajib atau harus tercantum di SKP-nya Bapak dan Ibu. Kemudian diverifikasi. Nah, mengapa saya katakan tadi bahwa sampai hari ini tak satu pun Bapak dan Ibu yang memprogramkan, yang membuat rencana. Kenapa? Karena tidak ada satupun yang datang ke saya untuk saya verifikasi rencana SKP-nya. Jadi baik kepala sekolah, guru, ataupun pengawas, tak satupun yang membuat. Nanti ini akan didenda semua. Terus, nah ini akan diverifikasi dan ditandatangani oleh saya di bagian bawah. Berarti di sini tertulis 3 Januari 2022. Kemudian selanjutnya di review. Ini juga tinggal dicetak saja karena tidak ada yang diubah-ubah di sini. Ya, demikian juga untuk sasaran tidak ada yang diubah. Nah, di sini Bapak dan Ibu pada saat menyodorkan ke kepala sekolah aplikasinya, di sini harus Bapak dan Ibu cantumkan nih judulnya bagi yang bergolongan 3A, 3B ke atas di bagian karya tulis. Sedangkan di sini di realisasi harus Bapak dan Ibu hapus nilainya. Di sini harus dihapus karena itu akan diberikan oleh kepala sekolah. Di sini yang harus dihapus. Ini. Baik, tapi Bapak Kumateri. Ya. Tadi sudah dijelaskan sampai ke sasaran. Ini kita sudah masuk di penilaian. Mungkin kalau menurut saya sebelum masuk ke penilaian kita serahkan dulu ke peserta. Mungkin ada pertanyaan-pertanyaan sebelum kita lanjut lagi masuk ke penilaian. Silakan. Baik Bapak Ibu peserta kegiatan yang sudah menerima penjelasan materi kita pada hari ini. Mungkin ada pertanyaan-pertanyaan sampai di kolom sasaran tadi yang sudah dijelaskan, karena mulai dari perencanaan sampai kolom sasaran itu, jika kita melihat pada aturan kegiatan bahwa itu sudah selesai semua kita kerja dan sudah terverifikasi oleh tim verifikasi dari Dinas Pendidikan Kabupaten Sopeng. Tapi menurut informasi kenyataannya kita belum ada yang terverifikasi rencananya.
Nah, sampai di sini mungkin ada pertanyaan-pertanyaan. Silahkan kami berikan kesempatan bisa melalui kolom chat, bisa raise hand, dan lain-lain sebagainya. Oke, di raise hand sudah ada nama Nurhawati. Silakan Ibu Nurhawati, ada pertanyaan Bu? Bisa langsung. Iya, terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf Pak kalau kami tidak mengusulkan rencananya. Jujur Pak, kami bingung karena kemarin kami fokus di penyusunan SKP kemarin yang masih baru, dan akhirnya kami terlena di situ dan kami belum membuat untuk semester ini. Kami Pak masih menunggu bagaimana regulasinya, siapa tahu ada perubahan. Begitu Pak, kami tidak cukup berani untuk mengusulkan rencana itu. Jadi mohon maaf Pak atas ketelusuran kami. Yang ingin saya Pak pertanyakan di sini, di sasaran itu Pak, karena ada beberapa golongan nantinya di sekolah saya, apakah masih seperti sebelumnya formatnya itu Pak? Setiap golongan itu ada perubahan kata-katanya itu sesuai dengan tingkatan golongannya. Kemudian yang kedua itu Pak, IPTK. Terkadang guru-guru senior, dan kemungkinan juga terjadi pada saya Pak, bahwa PTK itu belum saya buat. Belum cepat Pak. Jadi apakah bisa Pak saya ganti dengan karya tulis lainnya yang bukan PTK, karena PTK kan masih butuh waktu untuk saya teliti sesuai dengan jangka waktunya. Kalau karya tulis ilmiah mungkin ada sedikit Pak keringanan waktu. Dan bagaimana dengan guru-guru senior saya yang lainnya yang belum bisa buat PTK? Apakah tetap dicantumkan di rencananya Pak? Karena nanti akan berefek di penilaiannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pertanyaannya Ibu Nurhawati. Ini dari Mario Riwawo. Di sini sudah ada raise hand. Kami berikan kesempatan kepada Bapak Sapriyadi. Silakan bisa langsung Bapak Sapri pertanyaannya. Pak Sapri, silakan langsung mic-nya diaktifkan sebelum lanjut ke pertanyaannya. Ya, terima kasih. Pertanyaan saya mengenai untuk SKP yang P3K Pak, karena isi rencana bagaimana modelnya Pak untuk yang P3K karena mulai bulan April intinya Pak. Itu saja. Oke, sudah diterima. Kita lanjut ke pertanyaan ketiga. Kita ambil 3 pertanyaan dulu. Bapak Andi Nur Alam, silakan Bapak bisa langsung buka mic-nya untuk pertanyaannya. Ya, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Jadi mungkin saya ingin hanya meng-cross check ulang tentang nilai angka kredit yang dipaparkan tadi di sheet kesesuaian angka kinerja tambahan yang poin 21. Cukup itu pertanyaannya ya, Pak Andi. Ya, di sini kan yang saya download tadi kan yang untuk mengikuti seminar yang di file saya ini adalah angka kreditnya 1, sementara yang dipresentasikan Bapak tadi kalau tidak salah lihat kalau untuk peserta 0,2. Saya cek di tabel ya yang paling akhir itu kalau untuk peserta nilainya 0,1. Jadi mungkin ini saja yang saya cross check ulang. Terima kasih Pak. Oke, kami kembalikan ke pemateri untuk menjawab 3 pertanyaan tadi. Silakan Bapak pemateri. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Sebelum kita lanjut ke penilaian, tadi disebutkan bahwa untuk golongan 3B ke atas itu wajib membuat karya tulis
bisa diganti dengan karya tulis lainnya. Nah, begini, untuk yang bergolongan 3B perlu kita perhatikan, Bapak dan Ibu itu memerlukan satu karya tulis untuk bisa ke golongan 3B. Satu karya tulis ini dalam bentuk penelitian, itu wajib. Nah, itu untuk 3B, sedangkan untuk 3C bisa dilihat di tabel sini. Untuk 3C itu dilihatnya di ya. Nah, di sini pada Bapak dan Ibu, sekali lagi ini untuk golongan 3B dia membutuhkan 50 untuk ke 3C itu 50, sedangkan adalah tingkat pengembangan diri ke dalam bentuk sertifikat dan publikasinya. Nah, ini dalam bentuk penelitian. Sedangkan untuk golongan 3C ke 3D itu membutuhkan karya tulis publikasinya, kreditnya. Nah, tentunya satu nanti saya akan share bukunya. Di buku itu dia membutuhkan penelitian, berupa penelitian, dan ini bisa diganti karya tulis berupa jurnal ataupun berupa apalagi namanya itu yang artikel dimuat di majalah ataupun ber-ISBN, itu yang perlu diperlukan. Tetapi pegawai yang saya lihat mungkin setelah kami bukunya selalu dalam bentuk ketika pada hasil penelitian, walaupun saya agak senyum-senyum kalau melihat nilainya, langsung dikasih nilai 3, masing-masing satu karya tulis itu nilainya 3, satunya lagi 3. Nah, kemudian satu karya tulis ilmiah hasil penelitian itu kalau memang diseminarkan dan disimpan di perpustakaan, dipublikasikan, itu tidak selamanya berupa publikasi dalam bentuk media cetak berupa majalah dan sebagainya, tapi disimpan di perpustakaan pun itu tidak dalam bentuk publikasi namanya. Nah, sedangkan untuk yang golongan 3D 8 dan selebihnya bisa dalam bentuk karya lain, inovasi dan sebagainya, dan ini seterusnya. Kemudian di pertanyaannya bisa tadi ganti karena waktunya sudah mepet ya. Begini, saat ibu misalnya saya berikan contoh untuk SK-nya. SK misalnya 3B-nya terhitung 1 April 2020 dan tidak ada karya tulis yang dibuat pada tahun 2020 itu kan. Kalau 1 April 2020 itu masa penilaiannya sampai 31 Desember 2019, berarti Bapak dan Ibu sejak Januari 2020 itu berkesempatan menyusun karya tulis. Nah, seumpama di kurung waktu tahun 2020 itu tidak ada karya tulis yang Bapak dan Ibu susun untuk yang golongan 3B, sudah ada satu, maka tidak perlu lagi mencantumkan di SKP berikutnya, bisa diganti dengan kegiatan yang lainnya gitu. Tetapi kalau belum ada yang dibuat, otomatis harus terus tercantum sampai ada karya tulis yang Bapak dan Ibu buat dalam bentuk penelitian, itu golongan 3B karena satu.
Nah, pertanyaannya, bagaimana dengan guru-guru senior? Apakah tetap dicantumkan? Iya, tetap dicantumkan. Tetap dicantumkan di rencana. Nah, kalaupun nanti ternyata di realisasinya tidak ada, maka di situ diberikan, dihapus di bagian penilaiannya, kemudian eh, disembunyikan untuk yang seperti itu, supaya tidak muncul potong di nilainya. Itu yang saya jelaskan. Kemudian untuk Sapri, Bunda Sapri, untuk PMT, SKP untuk yang P3K, maka tetap mengikuti periodenya, mengikuti SK-nya. Kalau SK-nya terhitung 1 April, maka SKP-nya pun rencananya harus dibuat pada saat 1 April 2022. Jadi periodenya di situ 1 April sampai 30 Juni. Nah, kemarin pertanyaannya bagi yang pindah harus membuat 2 SKP di sekolah yang lama dengan di sekolah yang baru. Kemudian Pak Andi Nuralam, ya silakan dia mau cross check nilai seminarnya, lihat di bukunya, di buku nanti saya lihat, saya kembali di buku, karena siapa tahu memang di sini belum sempat diubah karena masih menggunakan yang 1 tahun. Nanti kita lihat di bukunya. Kalau di seminar ataupun sertifikat yang lain itu tidak bisa dibagi 2, tetap harus sesuai dengan nilainya. Kalau memang peserta dididik tercantum 0,2 nilainya, maka juga harus 0,02, bukan 0,2 tapi 0,02. Itu kalau dia misalnya seminar. Nanti kalau kita mau buka bukunya akan lama karena nanti harus dicari. Jangan lihat di bagian sininya karena ini mungkin belum sempat diubah. Baik, itu sekedar penjelasan bagi yang bertanya tadi 3 orang. Silakan saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih atas penjelasan dari pertanyaan oleh Bapak Menteri. Di kolom chat juga Bapak ini sudah ada beberapa pertanyaan. Kalau bendahara sekolah dimasukkan di mana penilaiannya? Kemudian bagaimana yang golongan 2 Pak untuk pejabat penilai atasan? Apakah masih Padapi? Ini langsung saya jawab karena sudah tadi dipresentasikan. Untuk di rencana sampai verifikasi rencana itu sampai di sasaran mungkin masih namanya Padapi. Karena itu ditandatangani pada bulan Januari. Nanti pada penilaian ke belakang itu baru kita ganti namanya ke pejabat baru kita, yaitu Bapak Risman Hasli. Mungkin seperti itu jawabannya. Kemudian pertanyaan selanjutnya, bagaimanakah yang pustakawan? Apakah rencana kerjanya mengikuti pada kegiatan guru? Mungkin itu 2 pertanyaan Pak. Ya, ini bendahara sekolah dan pustakawan. Bisa langsung. Baik. Jadi sudah tepat yang dijelaskan tadi Pak Moderator bahwa untuk yang golongan 2 dan golongan 3A, 3B untuk yang bertanda tangan di rencana sampai sasaran itu masih pada habis karena beliau pensiunnya nanti 1 Februari, sedangkan rencana itu harus dibuat pada awal semester. Itu harus selesai pada bulan Januari. Kemudian bagaimana yang pustakawan? Apakah rencana kerjanya mengikut pada pustakawan ada tersendiri SKP-nya. Nanti ada untuk pustakawan. Ingat ya Bapak dan Ibu, lain pustakawan, lain guru yang diberikan tugas tambahan sebagai kepala perpustakaan, beda. Kalau pustakawan ada SKP-nya tersendiri,
itu sesuai dengan ada juga bisnisnya, memang ada bisnisnya. Nanti kami pastikan dengan yang ini. Jadi misalnya pada saat Bapak dan Ibu memilih wisatawan ataupun golongan 3A 3B, maka yang nanti muncul di kolom-kolom ini adalah uraian tugas, uraian SKP untuk wisatawan ataupun misalnya guru yang bergolongan 3A 3B dan seterusnya seperti yang kemarin. Ya, nanti dibantu Pak Sapriyadi untuk teknisnya seperti itu, karena saya walaupun sertifikat fisik tapi belum sampai ini ke sana. Baik, itu jawabannya. Yang wisatawan, bagaimana dengan pengurus KKG, apakah juga bisa kami masukkan di SKP? Sekali lagi, untuk yang tugas tambahan yang dibawa, kemeja tambahan yang dimaksud itu organisasi profesi. Kalau yang Bapak dan Ibu dimasukkan pengurus KKG itu bukan organisasi profesi, tetapi dia adalah komunitas. Yang diminta adalah organisasi profesi. Di Kabupaten Topeng, sekali lagi saya sampaikan bahwa hanya ada 2 organisasi profesi yang diakui oleh pemerintah, yaitu PGRI dan IGI. Jadi kalau misalnya Bapak dan Ibu sebagai anggota IGI atau pengurus IGI, maka di sini diganti IGI, gitu kan. Kalau untuk yang KKG ataupun di IPK kita kenal ada IGTK, PGRI, IGTKI, PGRI. Nah itu juga PGRI saja, tidak perlu dicantumkan, sama saja itu. Baik, saya kira itu ya untuk yang di kolom chat. Seperti itu yang saya sempat lihat. Bagaimana? Iya, saya kira itu. Nanti yang untuk golongan 2 dengan golongan 3A 3B itu nanti Pak Isman, Kepala Seksi KPK atau Pendik yang baru itu, nanti tanda tangannya di penilaian. Oke. Baik, terima kasih penjelasannya Bapak Pemateri. Itu tadi sudah secara rinci menjelaskan dari pertanyaan-pertanyaan yang sudah masuk sampai pada rencana pembuatan rencana pada SKP kita. Kemudian saya tambahkan Bapak Ibu terkait tadi organisasi profesi, karena berhubungan dengan kita. Sebenarnya di organisasi profesi di kinerja tambahan itu ada beberapa organisasi profesi, tapi organisasi profesi yang diharapkan adalah organisasi profesi yang berbadan hukum. Dan yang berbadan hukum itu ada beberapa, termasuk yang pertama PGRI, yang kedua IGI, dan ada juga IGTKI. IGTKI itu tadi sudah dijelaskan oleh Bapak Pemateri bahwa IGTKI itu ikut di PGRI. Tapi ada satu juga khusus untuk guru TK ini yang terpisah, yaitu Himpaudi. Himpaudi juga adalah termasuk salah satu organisasi profesi. Ini bisa dimasukkan. Ada PGMI dan beberapa organisasi-organisasi profesi guru yang lainnya yang sudah berbadan hukum. Mungkin bisa dilanjut Bapak Pemateri untuk melanjutkan ke penilaian sampai ke sheet selanjutnya. Terima kasih Bapak Pemateri, silakan. Baik, kita lanjut di penilaian. Sekali lagi untuk ini tinggal di print, tetapi di realisasi itu harus dipotongkan karena itu akan diisi oleh kepala sekolah, tentu dengan menunjukkan bukti-bukti fisik yang Bapak dan Ibu telah kumpul. Jadi misalnya di bagian sini di kinerja utama itu tunjukkan perangkat pembelajarannya, tunjukkan hasil penilaiannya, tunjukkan daftar hadir atau absennya pada saat akan dinilai oleh kepala sekolah. Itu yang perlu ditunjukkan. Seperti ini jumlah pertemuan tatap muka, tunjukkan absennya.
Kemudian di bagian yang kedua, di sini sebagai wali kelas, ya tentu yang diperlihatkan adalah pembagian tugasnya akan jelas di situ. Terus selanjutnya tentu yang diperlihatkan adalah laporan pengembangan dirinya. Terus kalau ada sertifikatnya diperlihatkan juga itu. Tentu juga daftar hadirnya. Daftar hadirnya diperlihatkan. Kalau misalnya ternyata kepala sekolah mengisi di sini 100 untuk daftar di kegiatan ini, ternyata tidak pernah mengikuti PKG, maka insya Allah kami akan sampaikan pada saat kami akan memantau ke sekolah bahwa itu SKP bukan saran saja, harus dengan bukti fisik. Kemudian jumlah diklatnya dicantumkan kalau misalnya ternyata, jadi ingat Bapak dan Ibu di sini jangan sampai salah paham. Misalnya dalam satu semester kita targetkan 1 diklat, jadi beda-beda diklat, beda workshop, beda intake dan sebagainya. Nah di sini untuk sekian poin 32 ini yang diminta sebenarnya adalah diklat. Jadi jangan sampai Bapak dan Ibu sudah ikut workshop, sudah ikut intake, dibilang S2 saya sertifikat tetap dinilai 1, karena itu hanya kebijaksanaan Bapak dan Ibu. Sebenarnya yang diminta itu diklat. Yang dimaksud diklat itu seperti diklat sertifikasi, diklat grup penggerak, seandainya masih ada diklat calon kepala sekolah atau calon pengawas dan sebagainya, nah itu yang dicantumkan di sini. Tetapi karena kalau itu yang ditunggu Bapak dan Ibu, nah kapan bisa Bapak dan Ibu memanfaatkan. Sementara yang dituntut untuk pengembangan diri itu adalah 3 sertifikat untuk golongan 3A. Nah, makanya dari Bapak dan Ibu kalau sudah memiliki misalnya 1 workshop ataupun 2 workshop ada 3, maka cantumkan saja di sini 1. Janganlah di sini. Jangan lagi dicantumkan 3 ataupun 2, karena sebenarnya itu hanya kebijaksanaan dari tim penilai untuk melegalkan ataupun mensahkan ataupun menerima yang Bapak dan Ibu lampirkan, padahal bukan itu yang dimaksud. Itu sekali lagi, kalau misalnya memiliki 3, 4 atau 5, maka cukup dicantumkan 1. Kecuali kalau memang Bapak Ibu mengikuti diklat pada semester itu diklat 2 kali, silakan cantumkan di sini 2 kali, walaupun targetnya di sini hanya hanya 1 kali, tapi ternyata targetnya 2 kali. Nah, otomatis di sini akan berubah menjadi sangat baik. Terus, nah tadi yang realisasi pertemuannya saya katakan tadi, jika di program semesternya ternyata tercantum 55 kali pertemuan, jangan cantumkan 55 kali, tapi cantumkan agak di bawahnya, misalnya 54, 53, karena kapan Bapak Ibu cantumkan 55 di sini, ternyata tidak terrealisasi 55, hanya misalnya 53, maka otomatis di sini menjadi cukup. Tidak apa-apa, tetapi pasti akan mengurangi nilainya. Kemudian di penilaian ada pertanyaan. Nah, ini sangat penting. Oke, sepertinya ini sheet yang paling krusial untuk mendapat banyak pertanyaan. Saya mulai untuk pertanyaan saya, bisa ya? Silakan. Oke, terima kasih Bapak pemateri mewakili teman-teman kepala sekolah yang juga banyak bergabung di kegiatan ini. Nah, di sini sering kami memberikan penilaian sesuai dengan apa yang direncanakan oleh teman-teman. Misalnya, di sini tersusunnya perangkat, kalau guru kelas kan biasanya di kelas rendah 5. Kemudian realisasinya 5. Nah, ini yang biasa kami susah untuk
teman-teman yang akan kami nilai. Baik, pertanyaan yang bagus, luar biasa. Untuk persentase sebenarnya yang menentukan itu adalah kepala sekolahnya sendiri atau penilainya. Artinya itu diserahkan ke sekolah masing-masing. Misalnya kalau 5 tes ternyata misalnya lengkap, otomatis kan 100%. Artinya lengkap menurut versinya kepala sekolah. Gitu. Jadi tidak ada pengaturan khusus atau penaturan khusus bahwa harus ada hasil ini baru untuk kecuali yang ini di situ. Kalau memang sudah ada semua ini yang dicantumkan di sini, maka otomatis itu dianggap 100%. Walaupun mungkin masih cara pengisiannya ataupun perangkat pembelajarannya masih jauh dari sempurna, tetapi yang jelas jika memang sudah tercantum ini semua yang ada di sini, maka itu dianggap 100%. Nah, tadi dikatakan 5 karena dia mengajar di kelas tingkat itu, kalau tidak salah itu memang hanya 5 mata pelajarannya yang digabung-gabung dalam satu tematik. Nah, beda kalau SMP. Kalau SMP dia di sini 2 tes, artinya 2 tes ini sesuai dengan jumlah kelas yang diajar pada Ibu. Jadi kalau misalnya SMP itu dia mengajar 4 kelas, maka di sini 4 tes. Karena seharusnya kalau 4 kelas diajar itu secara logikanya itu kalau 4 kelas diajar harusnya perangkat pembelajaran itu juga walaupun mata pelajaran yang sama, jenjang kelas yang sama, tetapi ini harus sebenarnya dibedakan kepada Ibu. Itu secara aturannya harus berbeda, karena antara kelas yang satu dengan kelas yang lainnya walaupun jenjangnya sama, misalnya kelas 71, 73, 74, walaupun jenjangnya sama kelas 7, tetapi sebenarnya di dalam kelas itu berbeda-beda. Ini makanya ada namanya dulu penilaian diagnostik awal untuk kelas itu. Biasa, walaupun sebenarnya Bapak dan Ibu hanya membuat satu perangkat pembelajaran untuk keempat kelas itu, tetapi itu tetap kita menilainya dengan 4 tes. Jadi secara Bapak kepala sekolah itu kebijakan dari sekolah saja, satu perangkat pembelajaran untuk 4 kelas. Dan seharusnya yang bersangkutan walaupun mengajarkan di jenjang yang sama, tetap harus sebenarnya membuat 4 perangkat pembelajaran yang akan disajikan di masing-masing kelas. Seperti itu sebenarnya aturannya. Nah, selanjutnya saya kembali ke penilaian. Sekali lagi, jadi di situ tidak ada acuan khusus bahwa nanti begini baru diberikan sekian persen. Jadi itu hanya kepala sekolah bagaimana bisa membedakan bahwa kalau sudah seperti ini berarti dia sudah sekian persen. Silakan tentukan sendiri. Oke. Terima kasih Bapak Materi. Jadi saya perjelas untuk penekanannya persentase bahwa itu kembali ke kepala sekolah masing-masing. Jadi persentase itu adalah hak kepala sekolah untuk memberikan penilaian. Kemudian saya perjelas kembali juga tadi penjelasan yang kedua tentang mata pelajaran untuk SMP. Saya secara pribadi sepakat dengan Bapak pemateri bahwa ketika kita mengajar di 4 kelas yang berbeda walaupun jenjangnya sama, maka itu tetap harus kita buat 4 rangkap RPP, karena tidak mungkin keempat, kalau kita mau pakai satu RPP pasti beda-beda tanggal pelaksanaannya. Begitu juga di atas pasti beda-beda nama kelas yang akan kita ajar, maka otomatis kita harus buat 4 rangkap. Seperti itu Bapak Ibu, kalau menurut saya secara pribadi. Kan tapos na may ka.
kita akan Ibu Yeni mungkin bisa lanjut. Tadi ada pertanyaan. Teman-teman yang lain ada pertanyaan sampai di sini? Jika ada bisa di resen atau bisa di kolom chat, silahkan. Di kolom chat, ibu tabe milik PKG di mana? Ya, untuk milik PKG di input di sini. Ini. Nah, pada saat nanti ternyata yang bersangkutan mendapat nilai amat baik, maka itu ini akan otomatis berubah di sini kembali. Dan setelah penilaian diverifikasi lagi. Nah, kalau misalnya untuk golongan 3A itu satu tahunnya itu 10,50. Kemudian pada saat dia mendapat nilai amat baik, tentu dia akan berubah. Yang ada di sini ada 11, berapa juta? 12,5 kayaknya. Oke, otomatis dia akan berubah di sertifikasi penilaian di sini. Dia akan berubah menjadi 1,25%. Ini di atas kakak. diubah menjadi 100% dikali 1,25. ya itu. Kemudian pokoknya nanti tugasnya Pak Tasyadi, Pak Haji, Pak Nurala dan sebagainya, silakan kita praktik, kemudian keluarkan sama saya. Itu tadi itu ini di 100%, tapi setelah dua mendapat nilai amat baik, maka diverifikasinya Di kolom verifikasi diganti kali 1,25. Oke? Hanya Pak. Kemarin sudah otomatisasi Pak. Oh iya, mantap. Jadi kalau itu Baik, itu tadi pertanyaan dari Ibu saya yang tidak tulis nama lengkapnya. Tapi nilai PKG diikuti mana itu tadi sudah dijelaskan bahwa di penilaian itu tetap nanti di verifikasi penilaian ketika ibu mendapatkan nilai PK amat baik baru akan dikali 1,25. Tapi tadi dari itu Bapak Kabit mengatakan bahwa di format baru nanti itu sudah otomatisasi. Apabila Bapak mendapat nilai amat baik maka akan dikali 1,25 di pada formatnya. bukan Arabu, bukan Timothynya AKB, tapi Timothynya itu. Timothynya ini thank you. Tapi saya belum daftar yang saya ini Pak Kabit. Oke, kita lanjut. Ada pertanyaan Bapak Ibu sebelum kami berikan ke pemateri untuk melanjutkan penjelasannya pada siang ini. Jadi ini untuk verifikasi dan koordinasi SKP di mana apa bisa diwakili atas segala yang verifikasi. Bisa diwakili kepada ibu diwakili. Jangan sampai kalau orang-orang lagi ke sini, terganggu kegiatannya anak sah. Tetapi saya mau bukan operator yang bawa karena artinya operator maksudnya operator yang bukan guru. Ya, kalau operator kebetulan guru tidak apa-apa, tapi kalau operator yang bukan guru, saya tidak mau mereka yang itu bolak-balik terlihat untuk membawa itu karena pasti kan akan kami jelaskan. Maka jangan-jangan memang katanya jangan itu. Oke, lanjut. Nah, terkait dengan pertanyaan terakhir untuk verifikasi, saya ada sedikit saran untuk dinas pendidikan supaya teman-teman tidak terlalu berkumpul di kantor. Bisa nggak ada teman yang ditugaskan minimal tiap kecamatan sebelum ke dinas pendidikan lewat situ dulu.
ada teman yang ditempatkan di setiap kecamatan untuk melakukan verifikasi. Kalau bisa dikasihkan surat tugas khusus atau dikatakan seperti dari tim pengelola ya, ada teman-teman dari sekolah yang di SKK itu mungkin kita seperti ini juga dari dinas pendidikan khususnya bidang ketenagaan bisa menempatkan teman-teman di tiap kecamatan untuk verifikasi dulu di kecamatan sebelum lanjut ke dinas pendidikan. Di sini itu sekedar saran dari kami. Sekolah kami sangat segera sudah itu hal yang baik luar biasa. Karena yang sudah ada bukunya, yang sudah kami anggap memang mungkin cukup termasuk yang moderator nanti bisa ada yang baiknya untuk dihadirkan. Terima kasih Bapak Materi. Di sini ada Ibu Nurwana yang reset. Silakan Ibu Nurwana bisa langsung buka mic untuk lanjut ke pertanyaannya. Silakan Bu. Terima kasih Pak atas kesempatan diberikan. Sehubungan tadi dengan pembuatan SKP untuk guru mutasi, karena kebetulan saya guru mutasi Pak, tetapi PMT saya berlaku 3 Januari 2022. Kita tetap membuat SKP di sekolah selama sementara jangka waktunya begitu singkat. 3 Januari 2022. Iya Pak, ya. Kayaknya tidak perlu di sekolah lama, langsung di sekolah baru karena kita mulai 3 Januari 2022. Ini seperti itu Pak Kadis. Kalau 3 Januari 2022. Ya. Kemudian yang tanggal 10 Januari ataupun kita lihat saja itu, kita lihat mana yang misalnya dalam satu bulan itu berapa hari kerjanya, misalnya 20 hari kerja, berapa 20 hari kerjanya dalam satu bulan itu, atau 25, maka lihat tuh di mana paling banyak. Kalau kita di sekolah A, di sekolah yang besar tadi anak atau perjalanan pada bulan itu, maka sekolah itu ini harus melihat bulan satu. Jadi di situ dihitung 1 bulan di sekolah. Nanti kan tadi tanggal 3 Januari itu berarti tidak perlu buat tahapan kita untuk buat minggu Bapak Ibu jangan langsung Bapak Ibu berkata di sini harus potong karena yang verifikasi ini adalah kami dari pendidikan dari pendidikan yang akan verifikasi di studi bagian ini di presentasi kami jangan ibu Bapak Ibu langsung berkata oke kecuali yang sekarang kami sudah mau ini sudah lewat silakan saya di sini sudah lewat tapi itu yang akan menjadi nah untuk yang penilaian menunggu saya tidak diminta dengan salah selanjutnya ada verifikasi penilaian nah di sini saya lagi tadi saya katakan bahwa di sini jangan ditentang kalau di bawah di sini jangan sampai ditentang itu harus kosong nanti tim verifikasi yang akan menentukannya gitu. Oke. Selanjutnya ini yang tidak kalah pentingnya ya kita tinggal satu lagi kerja nah itu golongan 3 ataupun golongan 2 Bapak dan Ibu di sini perlu diperhatikan bahwa setiap golongan itu berbeda-beda jadi untuk golongan 3A 3B maka yang berlaku adalah 2 sampai 3 nah kenapa begitu diwarnai sampai 4 karena bisa mendapatkan nilai 4
bisa mendapatkan nilai 4 jika memang yang bersangkutan uh, luar biasa. Tapi disarankan untuk Bapak Ibu kepala sekolah jangan terlalu gampang memberikan nilai 4, karena biar bagaimana kami akan korek kalau ternyata setelah itu kelihatan sekali untuk di pemilihan kinerja guru ataupun di rencananya di depan itu tidak sesuai dengan apa yang kami lihat di pemilihan tenaga kerja. Jadi itu cukup memberikan nilai 2 sampai 3 saja. Nanti sekali lagi kalau guru itu memang betul-betul luar biasa dari segi berapa komponen yang disyaratkan untuk perilaku kerja, baru diberikan nilai 4. Nah, itu baca untuk golongan 2 dan golongan 3B, maka di wilayah ini saja kita bisa memberikan nilai, tidak boleh di bagian bawah dan ataupun yang di oh iya mau dipotong komponen yang lain. Jelaskan tentang jangan dulu pas dengan pengamatannya Bapak dan Ibu, sehingga nantinya dia akan terkonversi di sini. Jadi nanti juga harus Bapak dan Ibu print out. Ini harus di print out, ini juga harus di print out. Kalau dulu tidak, sekarang harus di print out. Kemudian di sini ada penjelasannya Bapak dan Ibu. Ini ada penjelasannya. Kalau ya di sini, karena tadi di depan sini dia hanya mendapatkan 2,6 setelah dirata-ratakan, maka di sini otomatis hanya 2,6. Nah, di sini ada penjelasannya di atas. Untuk yang ini perhatikan, ini sesuai rank. Artinya yang ditentang memang hanya di bagian 2 dan 3. Artinya dia untuk yang poin orientasi pelayanan yang ditentang itu rata-rata 2 dan 3, maka di sini disebutkan bahwa sesuai rank-nya itu 2 sampai 3, maka di sini 2,6 gitu. 2,6 otomatis di sini jika nilai yang diperoleh di atas ekspektasi 4, maka ganti menjadi nilai 3. Artinya kalau ternyata di sini 4 semua Bapak dan Ibu tentang, ini untuk orientasi pelayanan ternyata 4. Nah, di sini juga perlu Bapak dan Ibu ketahui bersama bahwa jadi kalau ini 4, maka di sini otomatis masih ada ketiga, masih ada 3. Ternyata di sini 4, maka otomatis nilai rata-ratanya 4. Otomatis di sini kita untuk yang ini karena dia nilai 4, dia melampaui, maka ini kan 4, dia melampaui. Nah, otomatis di sini penjelasannya jika nilai yang diperoleh di atas ekspektasi atau 4, maka ganti menjadi nilai 3. Yang ini dia maksud. Ini kita ganti menjadi nilai 3. Namun jika sesuai rank, maka ganti menjadi 2. Artinya kalau dia tidak di atas 3,5, maka di sini tetap menjadi 2. Tetapi karena ini sudah 4, maka di sini kita ganti menjadi 3. Kemudian yang ini berubah, ini yang di atas kita ubah menjadi 120. Jadi buktinya ada hanya dua paket angka di bagian sini. Kalau bukan 120 kurang 109, maka dia 109 kurang 90.
Nah, kapan dipakai 120 kurang 109? Jika di sini 3. Nah, kapan dikasih di sini 3? Jika dia melampaui range-nya atau 3,6 ke atas. Dia akan otomatis di sini kalau di sini 3,6 maka di sini diubah menjadi 3, tapi kalau di bawahnya berarti 3,51 cukup. Kalau dia hanya 3,50 belum. Nanti 3,51 baru diganti di sini 3. Nah, terus untuk yang di sini karena dia mendapatkan nilai 3, dia di atas ekspektasi, maka di sini kita ganti 120 kurang 1,9. Ya. Maka di sini otomatis menjadi 120. Ini nilai tertinggi di Bapak dan Ibu, nilai tertinggi 120 yang akan pindah ke mereka perilaku menjadi sangat baik. Nah, saya wanti-wanti tempo hari bahwa jangan terlalu dipaksakan mendapatkan nilai sangat baik di perilaku kerja. Oke. Saya ulang kembali untuk perilaku kerja di poin orientasi pelayanan. Kita upaya di semua poin, maka jangan dipaksakan diberikan nilai 4 kalau memang tidak memungkinkan. Ya. Kemudian jadi di sini hanya 26, berarti di sini di atas karena hanya 26 maka di sini tetap diganti 2 ini. Dan ini diubah kembali menjadi 109 kurang 90. Dan di sini 101 karena direkam. Dia akan kelihatan dengan nilai baik. Selanjutnya pindah ke nilai kinerja. Nah, itu tadi nilai kinerjanya di depan, yang di sini di penilaian dia akan pindah ke sini semua. Nilai kinerja SKP 101,45 ini 101,45 itu dia akan pindah ke 101,45. Terus nilai perilaku kinerja ini yang tadi dari rekapannya dia pindah ke sini, ini rekapannya 100,45. Ini rinciannya dia pindah ke sini. Nah, selanjutnya ketiga nilai prestasi kerja kalau yang SKP lama itu 60 kali 60 dan ini di luar 40%. nah, Kalau yang ini 70% nilai prestasi kerja dan 30% nilai perilaku kerja. Nah, di sini ada ide baru Bapak dan Ibu. Ide baru ini bisa di Bapak dan Ibu guru-gurunya di sekolah membuat satu inovasi yang dipakai di satu kabupaten. Membuat satu inovasi yang dipakai di satu kabupaten, entah itu aplikasi ataupun apa yang jelas digunakan dalam salah satu kabupaten dan di-SK-kan oleh kepala dinas pendidikan, maka di situ diberikan nilai 1. Nah, seperti yang saya punya ada memang yang ini dianggap aplikasi ini dipakai dalam satu kabupaten, maka saya mendapatkan nilai baru 1. Nah, nanti Pak Sapriadi dengan Pak Adil dan teman-teman yang lain kalau memang setelah memodifikasi ini saya akan usulkan untuk diberikan nilai baru diajarkan oleh kepala dinas, kemudian ditambahkan 1 di sini. Kalau misalnya 2 berarti 2, 1 aplikasi SKP, 1 aplikasi penilaian kinerja guru. Bisa di sini menjadi 2. Jadi saya kebetulan ada nilai barunya 1. Selanjutnya laporan. Nah, di sini tertulis 1 Januari sampai 30 Juni 2022. Nah, ini sangat jelas. Jadi yang bertanda tangan di sini bukan lagi Pak
Davi, tetapi Pak Isman sekarang. Kemudian tetap saya, terus ini semuanya seperti ini. Nah, rekomendasi. Nah, bagi kepala sekolah ataupun yang dimutasi, silakan tulis rekomendasinya di sini. Apa gunanya ini? Untuk memperjelas bahwa yang bersangkutan berubah status atau instansi atau pindah golongan. Ditulis di sini. Kemudian ini seperti ini modelnya. Nah, untuk tanggalnya Bapak dan Ibu, tanggalnya di sini 30 Juni 2022. Kemudian untuk yang bersangkutan itu tanggal 3 Juni. Perhatikan kalender, kalau memang 3 Juli pas hari Minggu, pindahkan ke tanggal 4. Kemudian juga ini 2 hari setelah dari sini, maka di sini ditandatangani oleh karena sebenarnya yang menilai ini, tetapi ada namanya pendelegasian ke kepala sekolah untuk dinilai oleh kepala sekolahnya. Jadi digantikan kepala sekolah untuk menilai, tetapi yang sebenarnya yang menilai beliau. Baik, setelah itu nah, karena ini ini berlaku jika nanti di semester 2. Ini berlaku di semester 2. Tetapi kalau di semester 1 Bapak dan Ibu hanya sampai di sini. Oke? Jadi kalau semester 1 hanya Jangan di belakang, jangan. Enggak, kita di belakang. Kalau Depan. tidak 1 tahun maka ditambah Jangan kasih begitu. Jelas sekali dia. Jangan Mamula sih masuk. jangan nanti dirahin. Nanti sampai sini bagian semester 1, tapi untuk semester 2 ditambah dengan sheet ini dan sheet ini. Oke, jelas ya. Nanti otomatis lihat di sini dari mana sumbernya kemana. Yang saya kira cukup jelas, pasti Semprot ke kota, bagi yang kurang jelas tadi. dilihat Silakan. Baik, terima kasih Bapak pemateri. Teman-teman yang ingin bertanya, silakan langsung ajukan pertanyaan, bisa di kolom chat, bisa resen sebelum kami kasih kesempatan untuk membuka mic-nya dan langsung menanyakan, membacakan pertanyaannya. Silakan Bapak Ibu, ada yang mau bertanya, silakan raise hand atau bisa tulis di kolom chat. Tadi ada yang sempat raise hand, saya lihat Bapak Tasbir. Bapak Tasbir mungkin ada yang ingin ditanyakan, silakan Bapak jika ada. Bapak Tasbir. Oke, jika tidak ada yang ingin bertanya, maka saya sebenarnya menyimpang banyak pertanyaan juga. Sebentar, Dinda. Saya mau berikan kesempatan kepada Pak Muhajirin untuk menjelaskan aplikasi yang beliau sudah buat. Mudah-mudahan itu bisa kita pakai di sementara waktu. Mungkin bagusnya diberikan kesempatan karena tadi saya belum sempat cek satu-satu ya. Nanti dikoreksi kalau misalnya ternyata di aplikasi yang sudah disatukan itu ternyata ada yang bukan. Pak Muhajirin, silakan open mic Pak Hajir untuk saya berikan co-host juga, karena di display tidak ada, belum saya lihat namanya. University Pak, gitu kan? Ya, University. Nah, sebentar, nggak boleh gitu. Oke, sebentar. Ya, beli nanti 3.000, beli cuma 2.000.
Bisa buka kameranya juga Pak Muhajir. Supaya terangkat ke atas namanya. Sudah. Oke, saya diam dulu, Nabe. Iya, silakan. Facecam tidak supaya langsung lagi. Sudah. Silakan Fajar bisa langsung share screen. Masih mau dia ya. Nanti bagaimana? Apakah sudah terlihat? Ya, sudah tampil. Silakan bisa langsung dipresentasikan yang baru. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Kepala Bidang Pembinaan Ketenagaan Dinas semua rekan-rekan yang kami hormati dan banggakan. Jadi saya mohon izin untuk mencoba menjelaskan draft. Ini baru draft karena dikasih oleh Pak Kabit. Akan tetapi ketika pun nanti sudah tidak menjadi draft lagi, tampilannya akan tidak beda dengan ini. Jadi apa yang pertama Bapak Ibu guru lakukan untuk membuat SKP adalah yang pertama itu silakan Bapak Ibu menulis periode penilaiannya. Di sini 1 Januari sampai dengan 30 Juni 2022. Jadi ini untuk Bapak Ibu yang tidak mengalami mutasi di periode semester 1. Kemudian yang kedua itu memilih status kepegawaian Bapak dan Ibu. Jika Bapak dan Ibu adalah pegawai negeri sipil, maka silakan pegawai sipil. Oh jangan baru ganggu Pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja silakan memilih pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja. Kemudian selanjutnya tentu saja mengisi elemen data dari guru yang bersangkutan. Ada nama, NIP, nomor seri kartu, NUPTK, NRG, nama sekolah, jenis kelamin, program keahlian yang diampu itu dipilih saja guru kelas untuk mata pelajaran. Kemudian tempat penandatanganan Bapak dan Ibu memilih saja Watan Sopeng. Ini sudah dijelaskan oleh Pak Kabit bahwa ketika Bapak dan Ibu berada di wilayah Kalabata kota, maka silakan memilih Watan Sopeng. Ketika Bapak dan Ibu di luar wilayah kota, maka yang dipilih adalah Sopeng. Kemudian tanggal pengajuan tentu saja 3 Januari 2022 karena 1 dan 2 itu merupakan hari libur tanggal 3, maka akan menulis tanggal 3 Januari 2022. Penilaiannya tentu saja 20 Juni 2022. Kemudian di sini ini yang merupakan sedikit berbeda karena Bapak dan Ibu akan menginput nilai dari PKG Bapak dan Ibu. Jadi silahkan input nilai akhir dari PKG-nya di kolom ini. Begitupun untuk Bapak dan Ibu yang memperoleh tugas tambahan sebagai wakil kepala sekolah, kepala laboratorium, dan kepala perpustakaan, silahkan diisi di sini. Jika Bapak dan Ibu bukan merupakan wakil kepala sekolah, kepala laboratorium, dan kepala perpustakaan, maka ini dikosongkan saja kolom nilai PK tugas tambahan. Kemudian untuk mengkonversi nilai tersebut, maka Bapak dan Ibu harus memilih tugas tambahan. Jadi kemarin di PKG itu kami hanya menampilkan 3 tugas tambahan, akan tetapi di SKP ini untuk memberikan nilai angka kredit kepada Bapak yang Ibu merupakan wali kelas dan pembina ekstrakurikuler, maka kami tambahkan fitur untuk tambahan sebagai wali kelas dan pembina ekstrakurikuler. Jadi bisa dipilih di sini.
Jadi saya contohkan saja wali kelas. Setelah mengisi elemen data di sini, silakan Bapak Ibu mengecek sampul, kemudian masuk ke rencana. Ke rencana, teknis pengisian rencana tadi sudah dijelaskan oleh Bapak. Kemudian saya mencoba menambahkan di sini untuk bendahara. Bos, nak kena laptop ke batu. Bos, ini tentu saja belum fix Bapak Ibu, akan diverifikasi oleh Bapak Kabit apakah ini bisa masuk atau tidak. Aku namanya kalau sih begini orang. Kemudian selanjutnya kesesuaian akan ini Bapak Ibu tidak ada yang perlu Bapak Ibu isi manual di sini karena ini sudah kami otomatisasi mulai dari AK pembelajarannya, AK wadi kelasnya, ini juga PTK-nya. Bapak Ibu misalnya masukkan modul sekolah maka ini akan Ya, Bobo. Begini cara Bobo. Begini cara Bobo. Mau ganti coba tarik begini. Bapak Ibu bisa otomatisasi di sini berdasarkan Tidak mau Bobo. Sekali Bobo. nama yang Bapak Ibu input di kolom menu. Kalau moto. Misalnya nanti di sini ke wakil kepala sekolah, maka di sini akan berubah menjadi wakil kepala sekolah dan Ayah, akan belum balikan jadi gitu tempat sesuai cek. dengan berapa yang Bapak Gimana Ibu nih, Bang? Ayo, Bang. input di kolom menu. Tempat cek. Kemudian narasumber Biasanya kalau ada begitu ada kayak tempat ini saja, kemudian akan nanti penjual bensin, apa yang tempatnya cek. Bapak Chat Ibu air, pencet. Nggak ada gitu. pengurus sudah dipilih. Iya, orang kali ini. Kau sebentar. Dan seminar bis juga Bapak Ibu pilih apakah peserta 10 kali atau 3 kali atau hanya 1 kali. Jadi oleh angka kreditnya tidak usah Bapak Ibu tulis manual atau hitung ulang. Kapan pi? Ini yang sudah dikomunikasikan untuk Kapan pi ya? Mau gak pakai? Mau bisa dipakai gambar tidak akan baca. Nggak tahu main. tidak ada yang Bapak Ibu Ambil kah plastik, saya bikin ke program. tinggal nanti kolomnya warna Ini kita ada menggambar. Nanti kalian sudah ngitung. ini hanya Naya? mengingat bahwa Nanti kan sudah ada gitu, nah. checklist di sini yang tidak perlu Bapak Ibu Naya? isi. Oke, sedih menggambar dan tidak ada. Marantangnya apa? Tentang bikin mungkin sedih menggambar. Di sini juga tidak ada yang perlu Bapak Ibu isi. Ini semua tersinkron dari sheet rencana. Ya, piring plastik pakai. Di sini Suruh-suruh begininya, mereka belakang. keluar di sheet review ini. Karena enggak ada bekasnya. Sana mana? Sana mau tunggu. Nggak berhasil. Harus saling situ-situ. Jadi tidak ada lagi yang Bapak Ibu input manual di sini atau dihitung manual. Nanti akan kami otomatisasi berdasarkan apa yang Bapak Ibu input di menu sheet Ibu, di sini. lembut kah hatinya Ayah? Oi, kasar. Terus begini, coba lembut dah. Kasar kayak Ini juga rambutnya. sudah diotomatisasi ketika jabatan gurunya guru pertama, maka akan muncul pilihan yang sesuai dengan jabatan. Di
yang dijelaskan oleh Bapak tadi, saya kira sudah sangat jelas terkait ini. Kalau enggak bilang istirahat dulu, jangan menghafal. Panggilan ustaz senak kedua ya disuruh kan menghafal. Bawa di situ dia di karpet. Tidak ada lagi. Jadi yang perlu Bapak Ibu lakukan hanyalah mengisi elemen data di sini, memindahkan nilai PK guru dan perbaiki inputan di sheet rencana. Bapak Ibu kepala sekolah itu yang mengisi kolom-kolom yang warna hijau ini adalah Bapak dan Ibu kepala sekolah. Kira itu Pak Moderator, terima kasih atas waktu yang diberikan untuk sekedar menampilkan bahwa beginilah draft untuk formasi SKP semester 1 tahun 2022. Secara teknis sudah dijelaskan oleh Pak Kabit tadi, jadi saya hanya mencoba menampilkan formasinya saja. Terima kasih, saya kembalikan ke moderator. Terima kasih Bapak pemateri, matematika sih, bahasa Indonesia, saya kembalikan kepada Bapak kita atau kita break dulu sekitar 10 menit karena sekarang kan sudah masuk waktu sholat asar, maka kami berikan kesempatan kepada istirahat sebentar, begitu juga kepada pemateri. Kita break sebentar, kita lanjutkan ke sesi melanjutkan materi kita hari ini serta merangkum pertanyaan-pertanyaan yang mungkin masih ingin ditanyakan oleh para peserta. Salah satunya dimensi yang ada di profil pelajar Pancasila itu yang mau ambil untuk dijadikan proyek. Ada sih proyek mencari uang ada. Sedih main HP, apa main. Ada usah, mana dia pakai? Lobet. Sejus casting. Ibu masih ada gak Bu? Ini Bu di sini bilang Ustaz Zainab di grup masih ada? Tambah dulu. Iya Ibu nyamperin. Ayo turun aja. Turun. Iya. Ayo turun. Ayo turun. Nah itu dong, tapi nggak ada masalah. Guru bahasa Inggris nih, bukan kayaknya guru bahasa Inggris saya nih. Karena itu guru bahasa Inggris itu hadisnya. Berolahraga di ekspor. Kenapa dia kayak ikut kamu kira orang kayak sekolah penggerak kalau nggak masuk sekolah penggerak? Kurikulum baru. Sesuai apa? Kurikulum. Nah, sekolah kayak anak tuh? Iya. Sinjai. Kasih ada caca. 5. Oh, anak tamat ya. Karena kelas dia masuk itu sebenarnya dari tahun kemarin masuk jadi sekolah penggerakan tamat. Apa yang masuk? Kelas 4 sama kelas 1. Apa? Kelas 6 isi sama kelas 1. Masuk apa? Fase Moderator. fase agak sendiri di fase. Kalau SD itu fase Silakan, A langsung. 1 2 3 4 fase B Sebetulnya kita tahu kenapa ada 5 6 tanda fase tangan C. penilai di sebelah Mana kiri. Ibu bilang Bu? Fase B ini. Di sebelah kanan. Oke, nanti Iya. kita konfirmasi ke Pak, Pak Sni Kandausi nanti yang jelaskan. Karena kemarin juga Nah, Bu, sempat bagaimana ada caranya teman yang Bu? bolak-balik gara-gara tertukar saja ini yang saya dengar. Nah, belajar sekarang. Ya, nanti kita tanya Sekarang orang belajar. regulasinya ini.
Ini juga nanti saya mau konfirmasi sebelum dipatenkan ini file yang baru. Mungkin di kolom rencana kita kembali di kolom rencana ada kata sedikit. Bisa nggak ini kolomnya kita tambah karena di sekolah kan teman-teman tentunya beda-beda punya rencana. Ya, cuman kan ini kinerja di kolom 2 ini kan ini jelas dari ini rencana kerjanya. Kinerja utama kan maksimal 3. Tidak boleh lebih 3. Tidak boleh lebih 3. Kinerja nanti dijelaskan. Begini di kolom ininya, ini kan kinerja utama. Kalau nggak salah ini dari pejabat itu. Nah kalau ada baranta disimpan baik-baik, ada ji itu tersembunyi kan. Orang bicara yang biasanya ada bahwa meja belajar tidak ada. Kepala sekolah juga itu tapi dari penilainya. Yang mana? Atasannya langsungnya. Pulang sekolah bisa langsung ke Dibahasakan tadi oleh Ya karena mau jam 2 baru pulang itu. tidak ada perubahan dari tahun sebelumnya. Mau jam 2 baru pulang karena jam 11, jam 1.40. Jadi sampai di rumah masih pergi. Mending langsung ke pondok. langsung menunjukin langsung ke pondok dan Lalu di sini kalau saya tidak salah yang Begondok. Bawa ke uang. Kasih ke uang ibu 5.000 satu hari. Sebentar dulu karena sebelum masuk ke sana. Oh dilarang bawa uang banyak. Kalau nggak salah saya tambah kolomnya 1, 2, 1, 2, 1. Masuk macoy langsung. Ada beberapa perubahan. Oh langsung aku nak. banyak sekali orang. Terlambat itu masalah mungkin terlambat. Aku kalau terlambat aku banyak terlambat dapat. Di baris ketiga ini kinerja utama baris ketiga. Sampai baru biasanya baru biasanya laki-laki cuma bilang gitu. Ada perempuan khusus sudah dicampur dong. Sudah dicampur. Ada khusus kan. Sampai kan kakak nih ada nih kakak ada Yasmin ada nih Ya itu yang mengikat. Siva ada kakak Iva ada nih kakak Siva ada kakak Nida ada kakak Ulia ada Misada ada yang Afro ada Lena ada yang Lisa ada Misaya. Di mana di sini yang bisa Nggak tahu mau ikut atau tidak tapi kalau mau ikut ya bisa bikin ada 2, 3. Begitu mantap. Kalau harus ya. Enggak boleh. Bisa 1, 2, 1, 3. Itu toh misalnya orang kalau pergi sama-sama kan bisa. Enggak sampai. Oke, nanti lah kita diskusikan sama-sama sebelum dilanjutkan. Begitu juga di bawah ini di kinerja tambahan. Coba kinerja tambahan sudah ada bos. Oke lah, berarti teman-teman yang bendara bos yang boleh di situ bisa karena walaupun tidak teman-teman walaupun tidak ada insentifnya tapi sudah ternilai kerjanya. Oke, itu saja tadi yang ingin saya karena di beberapa saya lihat di situ di kinerja bagusnya kita tambah-tambah lah. Nanti bagaimana supaya kalau misalnya ada teman-teman yang ingin mengurangi tinggal dia kosongkan saja dan tidak ternilai. Bendahara sudah terbiasa dengan fitur filter blank, mungkin kita bisa pakai itu saja. Bagaimana Pak? Oh ya ingatnya aku main masak-masak.
Anda kau pergi main sama aku. Enggak aku kok menulisan terus kan. Bisa ditiru. Bilang aja. Oh, nanti makan aja. Begitu ya pas sekolah 5 hari kalau bukan emang guru aja sih. Kelas berapa itu? Kelas 5. Itu jangan guru bahasa Inggris, bahasa Indonesia terus nabi tego. Terus ini nabi tego. Benar konfusi. Hanya yang pusing Pak bagaimana sana. Guru namanya Ahmad. Guru aja. Jelaskan Pak Kabit ini ide baru. Terus nanti di yang mana termasuk ide baru? Apakah pembuatan alat peraga yang kemarin itu ada teman guru yang menciptakan alat peraga, memodifikasi alat peraga. Apakah itu bisa Awas nak kena lektokin nih batu itu. Kalau ide baru sebenarnya digunakan untuk membantu rekan-rekan guru bekerja, tapi ini di SK-kan di kabupaten dan bisa digunakan semua guru secara kabupaten. Ya. Yang penting dia sudah di SK-kan di kepala diakui dan di SK-kan kepala dinas, kayaknya itu sudah bisa masuk. Kalau misalnya aplikasi. Nah, kalau aplikasi kan kita bisa berikan misalnya aplikasi rapor, ada yang kita bikin aplikasi absen, aplikasi daftar hadir dan lain-lain sebagainya. Tidak ada masalah, yang penting kita patikan, kemudian di SK-kan, dipresentasikan, kemudian diterima di SK-kan. Sepertinya itu sudah masuk. Tapi nantilah kita lihat bagaimana. Apakah juga bisa diakui secara berkolaborasi atau ke individu. Kalau kolaborasi ya tentunya, kalau aplikasi bisa banyak yang tulis namanya dan lain-lain sebagainya. Nah, mana? Kelas 1 masih sip-sip. Amal lebih kelas 1 sampai jam 11. Guru kau sampai jam 9. Biar nih nama ini sih. Bagus kalau kucing main begitu udah lupa ya. Lupa Rahina dong. Oh, tunggu pada pembahasan jalan. Sampai di sini tidak pernah pemakan. Tenang aja. Mana gelasku? Sudah semua kucing tidak banyak gelas. Gelas di sini nggak cepat gelas. Mana? Ada gelas yang keluar di gelas hari. Cuci semua gelas.